tahun 2007. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai penerapan program fortifikasi tepung terigu putih di Kanada dengan dosen pengampu Ibu Silvi Lelia Rahmi STP MSc. Nah, pada pendahuluan, fortifikasi pangan merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat di berbagai negara. Fortifikasi diterapkan untuk mengatasi masalah gangguan kesehatan serius. Tepung terigu ini juga menjadi salah satu bahan pangan yang paling banyak difortifikasi karena merupakan bahan baku utama dalam berbagai produk sehari-hari seperti roti, mie, dan juga kue. Nah, di Kanada tersebut pemerintah menerapkan kebijakan fortifikasi wajib pada tepung terigu putih sebagai upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Program ini juga tidak hanya bertujuan untuk menambahkan kandungan zat gizi, tetapi untuk mengatasi masalah kesehatan publik seperti anemia dan Neutral Tooth Device atau yang disingkat dengan NTDS. Nah, pemerintah Kanada ini juga melalui Health Canada menetapkan standar regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa fortifikasi berjalan efektif, konsisten, dan aman di berbagai masyarakat. Next, di sini saya mengambil rumus masalah yang pertama itu bagaimana kebijakan fortifikasi tepung terigu putih diterapkan di Kanada, mencakup regulasi, lembaga pengawasan, serta mekanisme pelaksanaannya. 2. Mikronutrien apa saja yang ditambahkan dalam fortifikasi tepung terigu untuk mengurangi vitamin dan mineral wajib yang harus tersedia pada produk tepung terigu. 3. Apa tujuan utama fortifikasi yang berlaku pemerintah Kanada? Nah, melihat tujuan kesehatan masyarakat dan manfaat jangka panjangnya. 4. Bagaimana dampak kebijakan fortifikasi terhadap kesehatan masyarakat ditinjau dari data penurunan penyakit, status gizi, dan kualitas konsumsi pangan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian saya yang pertama, pemahaman mengenai kebijakan fortifikasi di Kanada. Yang kedua, penjelasan lengkap mengenai mikronutrien yang difortifikasi. Ketiga, uraian tujuan program fortifikasi baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Yang terakhir, 4. Analisis dampak implementasi fortifikasi terhadap status gizi masyarakat sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain termasuk di Indonesia. Nah, tepung terigu ini merupakan hasil penggilingan dari gandum yang kaya akan karbohidrat dan mengandung gluten sehingga sangat cocok digunakan untuk produk pangan seperti roti, kue, dan juga pasta. Namun, tepung terigu putih ini secara alami tidak memiliki kandungan mikronutrien yang cukup, terutama zat besi, folat, niacin, riboflavin, dan tiamin karena penggunaannya sangat besar dalam pola konsumsi. Nah, masyarakat Kanada, fortifikasi pada tepung terigu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi penduduk. Selanjutnya, pengertian dari fortifikasi pangan. Nah, fortifikasi pangan adalah proses penambahan satu atau lebih dari gizi mikro ke dalam bahan pangan dengan tujuan meningkatkan kualitas nutrisi dan mencegah defisiensi zat gizi di masyarakat. Nah, proses fortifikasi harus memenuhi beberapa syarat penting seperti keamanan pangan, memastikan zat gizi yang ditambahkan tidak menimbulkan efek negatif. Nah, yang kedua, stabilitas mikronutrien agar zat gizi tidak mudah rusak selama produksi dan penyimpanan. Nah, yang ketiga, tidak mengubah sifat sensori sehingga makanan diterima oleh konsumen. Yang terakhir, fortifikasi menjadi salah satu strategi paling efektif untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Selanjutnya, kebijakan fortifikasi di Kanada. Yang pertama, Kanada telah menerapkan fortifikasi wajib tepung terigu sejak akhir 1990-an berdasarkan Food and Drug Regulation yang ditetapkan oleh Health Canada. Kebijakan ini mencakup aturan mengenai jenis nutrisi yang harus ditambahkan, batas minuman maksimum, sehingga mekanisme pemantauan industri. Nah, pendekatan Kanada bersifat evidence based, artinya kebijakan dibuat berdasarkan data ilmiah dan epidemiologis. Pemerintah memastikan industri tepung selalu mematuhi standar fortifikasi melalui yang pertama, pengawasan berkala, kedua, pemeriksaan kandungan nutrisi, yang ketiga, inspeksi fasilitas produksi. Nah, mikronutrien ini wajib ditambahkan melalui yang pertama zat besi, kedua asam folat, ketiga tiamin yaitu vitamin B1, yang keempat riboflavin yaitu vitamin B2, yang kelima atau terakhir niacin vitamin B3. Selanjutnya, tujuan dari fortifikasi di Kanada. Setelah penerapan fortifikasi wajib, berbagai peneliti menunjukkan hasil yang sangat positif, yaitu penurunan
prevalensi anemia, terutama pada wanita usia produktif. Yang pertama itu peningkatan signifikan kadar folat dalam darah masyarakat. Yang kedua, penurunan dari 40% kasus NTSD. Yang ketiga, peningkatan mutu gizi produk olahan tepung. Membuat masyarakat memperoleh asupan mikronutrien yang lebih baik dari makanan sehari-hari. Yang keempat, keberhasilan sering dijadikan contoh internasional dalam pengembangan kebijakan fortifikasi pangan. Standar dan regulasi. Nah, program fortifikasi di Kanada dijalankan berdasarkan peraturan yang ketat meliputi pengaturan jenis dan kadar nutrien wajib, ketentuan pelabelan yang jelas pada produk fortifikasi, standar stabilitas nutrisi selama proses produksi, pengawasan berkala oleh HAL Kanada dan lembaga terkait. Standar ini memastikan produk fortifikasi aman, bernutrisi dan konsisten di seluruh wilayah Kanada. Nah, kesimpulan yang saya ambil bahwa fortifikasi tepung terigu putih di Kanada merupakan salah satu contoh program fortifikasi yang paling berhasil di dunia. Penambahan mikronutrien seperti zat besi, folat, niacin, riboflavin, dan tiamin memberi dampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Kebijakan yang jelas, regulasi yang ketat, serta pengawasan konsisten menjadi kunci keberhasilan program ini. Nah, Kanada berhasil menurunkan anemia dan NTSD serta meningkatkan status gizi masyarakat secara signifikan. Saran, pemerintah dan industri pangan diharapkan yang pertama memastikan pelaksanaan fortifikasi sesuai standar agar manfaatnya optimal. Kedua, meningkatkan pengawasan mutu produk terfortifikasi untuk menjaga konsistensi. Ketiga, memberi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan terfortifikasi untuk kesehatan jangka panjang. Itu saja pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.